Halo ladies and gentlemen, come back to my channel. Kali ini akan mengurai alur cerita film The Suspect yang dirilis tahun 2013. Film ini bercerita tentang seorang militer pasukan khusus memburu pembunuh anaknya hingga melibatkan penguasa kedua belah negara. Bagaimana kisah selanjutnya? Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Film dibuka di sebuah penampungan warga Korea Utara, di mana di sana ada Ji Dong Chol yang sedang menutup mesin cuci dari kehujanan. Lalu datang Choi Gyong Hee membantu. Dia memperkenalkan diri sebagai pembuat film dokumenter tentang pembelot dari Korea Utara, dan dia mendekati Dong untuk dijadikan bahan reportasenya. Namun Ji Dong Chol mengabaikannya. Untuk mengenal siapa Ji Dong Chol ini, mari kita flashback. Dia adalah seorang agen khusus yang top dan sangat disegani di Korea Utara. Karena terjadi perubahan politik negaranya membuat istri dan anaknya perlayar oleh seseorang yang menjadi kolega saat Ji Dong Chol dulu bekerja yang lari ke Korea Selatan. Untuk memburu sang pembunuh, kini ia berada di penampungan khusus warga Korea Utara yang berada di Korea Selatan. Kembali ke Seo Gyong yang sedang diperingati sesama reporter bernama Jo karena Gyong membuat semua peralatan kewartawannya. Hal ini dikhawatirkan Gyong akan ditangkap pemerintah. Beberapa hari kemudian, Ji Dong Chol dapat kerjaan sebagai sopir sewaan Pak Gyeon, seorang eksekutif bisnis Haeju Group dengan komisaris Son Jeon Mu yang bergerak di bidang pertanian penanaman gadung yang mempunyai hubungan dekat dengan penguasa Pyongyang. Dia pun sengaja menggantungkan foto putrinya untuk memotivasi dirinya. Ternyata Choi Gyong dengan diam-diam membuntuti dan memvideokan aktivitas Ji Dong Chol. Adegan berpindah di mana Ji Dong Chol ditraktir makan oleh bosnya Pak Gyeon di sebuah restoran. Setelah mereka makan, Ji Dong Chol mengantarkan Pak Gyeon pulang. Selama di perjalanan, Pak Gyeon mengungkapkan bisnis gandumnya yang terus berkembang karena gandum dapat ditanam di tanah yang gersang. Tak terasa, mereka sudah tiba di rumah Pak Gyeon yang dilengkapi dengan sistem keamanan yang super canggih. Sebelum Ji Dong Chol pulang, anak buah Pak Gyeon Ho menjelaskan bahwa bosnya menyukai Ji Dong Chol karena masih satu kampung dan menganggap Dong seperti anaknya sendiri. Lalu anak buah Pak Gyeon Ho memberikan alamat orang yang membunuh istri dan anaknya. Anak buah Pak Gyeon Ho pun meminta pada Ji Dong Chol untuk melupakan apa yang pernah dilakukannya. Lalu Ji Dong Chol diberikan cek kosong untuk diisi sesuai keinginan Ji Dong Chol. Tapi Ji Dong Chol mengembalikan cek itu dengan dimasukkan ke dalam box surat depan rumah Pak Gyeon Ho. Namun saat dia beranjak, ia merasa aneh karena sistem keamanan rumah Pak Gyeon Ho sepertinya tidak aktif. Ia khawatir akan terjadi apa-apa dengan bosnya. Ternyata guys, insting Ji Dong Chol benar. Dalam kamar Pak Gyeon Ho yang sedang tertidur, dia disantorkan Agen Nasional Intelligence Service atau NIS membekap Pak Gyeon Ho dan mengambil kacamata Pak Gyeon Ho. Lalu si agen mencuntikkan spektrum mematikan ke kaki Pak Gyeon Ho. Tak lama kemudian datang Dong menghajarnya. Sebelum Pak Gyeon Ho mati, ia memberikan kacamata pada Ji Dong Chol dan menyuruh Ji Dong Chol untuk menguburnya. Belum sempat Dong beranjak, keburu datang anak buah Direktur Kim Seok Ho, ya di kepala NIS untuk mengambil kacamata milik Pak Gyeon Ho. Tapi Ji Dong Chol tidak memberikan, ia memilih kabur. Karena mereka gagal menangkap Ji Dong Chol, kemudian mereka membuat fitnah dengan mengatur siasat dengan membingkai kejadian tersebut seolah-olah pembunuhan dilakukan oleh Ji Dong Chol.
Adegan beralih di mana Kolonel Min Si-hun yang dijuluki sebagai dewa penangkap mata-mata menjadi komando latihan terjun payung tentara Korea Selatan. Di sini mempertontonkan bagaimana hebatnya Min Si-hun mengatasi kesalahan teknis penerjunannya. Baru saja Min Si-hun mendarat, ia mendapat tugas untuk membunuh Ji Dong-cheol sebagai tersangka pembunuhan Park Yeon-ho. 긴급 호출입니다. 이름이 지동철입니다. 어떤 새끼야? Di tempat terpisah, polisi sedang mengadakan penyelidikan dipimpin Buttermoon. Mereka menemukan bukti kuat dengan ditemukan sidik jari Ji Dong-cheol sebagai pelaku pembunuhan. Namun, Buttermoon tidak mempercayainya. Di sana juga ada Direktur Kim Seok-ho yang meragukan kerja Buttermoon. Untuk menguatkan alibinya, Buttermoon menelpon Ji Dong-cheol. Ji Dong-cheol menjelaskan bahwa Park Yeon-ho ada yang membunuh dan dia diberi kacamata untuk menguburnya. Hal ini diketahui oleh Direktur Kim Seok-ho. Ketika Butter bertanya posisi Ji Dong-cheol, ia mematikan teleponnya dan mencabut kartu teleponnya agar tidak terdeteksi oleh polisi NIS. Dalam penyelidikan itu pun, kembali polisi NIS menyeting seolah-olah Ji Dong-cheol sebagai tersangka dengan menyimpan pistol yang digunakan membunuh Park Yeon-ho. Rupanya bosku, Ji Dong-cheol tak jauh dari TKP. Ia pun dengan diam-diam beranjak dan ikut numpang mobil Choi Gyong-hae. Namun di tengah perjalanan, Ji Dong-cheol menghilang. Sementara di tempat terpisah, Direktur Kim Seok-ho terus menyebar fitnah dan menguatkan pihak kepolisian bahwa Ji Dong-cheol pelaku utama pembunuhan Park Yeon-ho. Kemudian dia memperkenalkan Kolonel Min Si-hun yang memimpin penangkapan Ji Dong-cheol. Lalu Kapten Jo, stafnya Direktur Kim, menjelaskan pada Kolonel Min Si-hun bahwa Ji Dong-cheol adalah agen yang membelot dari Korea Utara ke Korea Selatan yang pernah mendapat pelatihan khusus menjadi militer Yonggang yang berada di sebuah barat Pyongyang. Di sana ada basis pelatihan dengan instruktur belasan orang, namun hanya satu orang yang menerima pelatihan. Orang yang dilatih di sana harus menjadi pasukan elit terlebih dahulu karena pelatihannya sangat berat di tempat yang disebut Tanaka karena tempat itu sangat berbahaya dengan tingkat kelulusan tidak sampai 3%. Lulusan dari pelatihan itu dikirim ke luar negeri sebagai militer Yonggan. Militer ini sangat ditakuti bila mereka bekerja tak meninggalkan jejak. 그때 사건이 하나 일어났다. 암살과 납치 사건의 상당수가 Fakta baru pun terungkap. Saat penyidik menemukan pistol yang mirip dengan pistol yang digunakan membunuh Park Yeon-ho di kamarnya Ji Dong-cheol. Mereka pun menemukan bukti tertulis sebenarnya Ji Dong-cheol sedang mencari seseorang yang bernama Lee Gwang-jo. Siapakah Lee Gwang-jo itu, Cok? Untuk mengorek keberadaan Ji Dong-cheol, mereka pun memanggil Choi Gyong dan Jo. Dari kedua reporter didapatkan bahwa mereka sedang membuat film dokumenter tentang pembelot dari Korut ke Korsel, yang kebetulan Ji Dong-cheol dijadikan peran utamanya. Saat Kapten Jo Yoon mengungkapkan bahwa Ji Dong-cheol membunuh Park Yeon-ho, Choi Gyong-hae terkejut dan seperti tak percaya. Sementara di tempat terpisah, Direktur Kim Seok-ho menerima laporan dari anak buahnya bahwa Ji Dong-cheol berada di dekat daerah Dongdaemun bersama Lee Gwang-jo, seorang mantan satu tim dengan Ji Dong-cheol di pasukan khusus Korea Utara yang sekarang bergabung dengan organisasi Dewan Utara yang didirikan oleh Direktur Kim. Lalu Direktur Kim menyuruh anak buahnya untuk merebut kacamata dan membunuh Ji Dong-cheol dengan bersih dan tidak meninggalkan jejak. 깨끗하게 처리하라고. Cerita selanjutnya, Ji Dong-cheol menghubungi tim kasus Park Yeon-ho yang diterima oleh Kolonel Min. Dalam kesempatan itu, Ji Dong-cheol menepis isu bahwa dirinya bukan pembunuh Park Yeon-ho. Dan Ji Dong-cheol pun menegaskan ada satu lagi agen NIS yang membawa suntikan untuk membunuh mangsanya. Namun dia tak menyebutkan nama agennya. Ia pun menjelaskan bahwa para pembunuh Park Yeon-ho sedang mencari kacamata milik Park Geun-ho. Di akhir pembicaraannya, Ji Dong-cheol meminta Kolonel Min untuk menuntaskan kasus tersebut dengan komprehensif dan netral. Di sini juga kita mendapat gambaran bahwa antara Ji Dong-cheol dengan Kolonel Min pernah terlibat dalam kasus operasi Hong Kong yang dihancurkan oleh Ji Dong-cheol. Akibat Ji Dong-cheol menelpon Kolonel Min, tim Kolonel Min dapat mendeteksi keberadaan Ji Dong-cheol. Lalu Kolonel Min menginstruksikan anak buahnya ke tempat di mana Lee Dong-cheol berada.
Adegan berpindah ke Lee Gyong-jo yang sedang menghubungi teman yang jago tembak untuk menyiapkan diri karena Ji Dong-chol memburunya. Ketika Lee Gyong-jo mau mengambil pistol, di sana sudah berada Ji Dong-chol yang sudah merampas pistol Lee Gyong-jo. Pada saat itu, Lee Gyong-jo menyangkal bahwa dirinya telah membunuh istri dan anaknya Ji Dong-chol. Justru dia menyelamatkan ibunya Ji Dong-chol dari agen yang akan membunuhnya. Dan dia pun menegaskan anak Ji Dong-chol masih hidup. Sewaktu Ji Dong-chol mendekati Lee Gyong-jo, bersamaan dengan itu, datang anak buah Kolonel Min mencari Ji Dong-chol. Dipantau oleh Min sekaligus memberi perintah pada anak buahnya untuk mengepung targetnya. Sedangkan Ji Dong-chol fokus mengejar Lee Gyong-jo. Namun, kemudian ia kehilangan jejak targetnya. Begitu juga yang dialami oleh CCTV Kolonel Min. Lee Dong-chol tidak bisa dilacak. Di sana juga ada sniper yang memburu Ji Dong-chol. Lalu ia menelpon Lee Gyong-jo. Si sniper ini nggak tahu bahwa handphone milik Lee Gyong-jo berada di tangan Ji Dong-chol. Tak sengaja mereka pun berpapasan. Di tengah perkelahian, si sniper mengeluarkan suntikan untuk menyerang Ji Dong-chol. Tapi tak berapa lama kemudian, senjata itu makan tuannya sendiri. Melihat sniper membuat suntikan, Kolonel Min terhenyak. Ia teringat ucapan Ji Dong-chol bahwa Pak Gyeon dibunuh dengan cara disuntik. Ia marah saat Kapten Cho menjelaskan bahwa sniper yang mati itu anggota NIS yang diutus untuk membunuh Ji Dong-chol. Dengan emosi, ia mendatangi Direktur Kim dan memutar rekaman percakapan antar dirinya dengan Ji Dong-chol di telepon. Setelah memutar rekaman, Kolonel Min menanyakan pada Direktur Kim apa yang dimaksud dengan kacamata. Dijawab Direktur Kim bahwa itu atas perintah atasannya karena Ji Dong-chol telah membawa dokumen rahasia. Lalu Kolonel Min mengeluarkan cutikan bukti bahwa Direktur Kim yang telah membuat organisasi Dewan Utara dari kekuatan orang-orang korut sebagai cabang NIS, diduga Direktur Kim terlibat dalam pembunuhan Pak. Kemudian dia mengundurkan diri dari tim kasus pembunuhan Pak dan memilih untuk menjadi instruktur militer kembali diikuti oleh Kapten Joe. Sedangkan Kolonel Min mendatangi Buttermoon, kepala polisi yang menangani kasus pembunuhan Pak. Ia curiga Buttermoon dalam penyelidikan mendapat tekanan dari pihak yang terkait dengan kejadian tersebut, terutama NIS yang dipimpin Direktur Kim, yang merekayasa penyelidikan menyudutkan Ji Dong-chol sebagai tersangka. Ia sebenarnya ingin mengulang otopsi pada mayat Pak, namun hal ini sudah tak mungkin karena kasusnya sudah ditutup. Ia hanya mengusulkan agar tidak ada inkonsistensi dan harus investigasi khusus agar hasil penyelidikannya akurat. Sementara Kapten Joe menemukan file tentang Ji Dong-chol dari dokumen Choi Gyong-hee yang menjelaskan bahwa Ji Dong-chol sudah berkeluarga dengan mempunyai anak satu dan menetap di Korut. Dia ditahan karena dituduh membelot ke Korsel. Tak hanya itu, istrinya pun difitnah membelot dengan pergi ke Cina. Dalam dokumen itu, ternyata yang membunuh istrinya bukan Lee Gyong-jo, melainkan rejim Korea Utara. Cerita berlanjut pada Ji Dong-chol yang sedang menonton acara televisi yang sedang menyiarkan pembantahan Choi Gyong bahwa Ji Dong-chol bukan pembunuh Pak Gyeon. Choi Gyong juga menjelaskan bahwa dirinya telah dipecat oleh kekuatan eksternal yang dikendalikan Direktur Kim karena dirinya telah mengungkap badan intelijen. Cerita berikutnya beralih ke Choi Gyong yang ditelepon Ji Dong-chol yang ingin berkopdar alias kopi darat untuk menyerahkan informasi yang dibutuhkan oleh Choi Gyong.
Rupanya guys, kopdar Ji Dong-cheol dengan Choi Gyong terdeteksi oleh anak buah Kolonel Min. 차로 이동 중이라는 Dalam alat terdeteksi itu tergambar Choi Gyong ada tim serangan yang menguntit. Lalu Kolonel Min menyuruh anak buahnya untuk standby dan melaporkan bila ada perkembangan. Sementara dirinya akan langsung turun tangan menangkap Ji Dong-cheol. 감시해라. Sementara di tempat lain, Choi Gyong sedang sibuk mencari Ji Dong-cheol. Namun sebelum bertemu dengan Ji Dong-cheol, dia kepergok Kolonel Min dan anak buahnya yang segera mengejarnya. 지동철이 최경희 차를 가지고 있어. 빨리 도주로. Setelah selamat dari pengejaran Kolonel Min, Ji Dong-cheol mengeluarkan kacamata, lalu meneteskan cairan panas sehingga lensa kacamata meleleh. Dari lelehan kacamata itu terselip klip kecil yang merupakan rumus yang dapat memproduksi senjata kimia baru yang divideokan oleh Choi Gyong. Lalu klip itu dimasukkan ke dalam kotak. Di tempat lain, Kolonel Min dimarahi oleh Menteri Muda Shin yang bertanggung jawab atas korut karena Kolonel Min gagal membawa kacamata dari Ji Dong-cheol. Menteri Shin menjelaskan bahwa dalam kacamata itu terdapat rumus senjata yang dibuat secara pribadi oleh Pak Yeon di Balai Penelitian Senjata di Uzbekistan. 그래서 박 회장을. Di tempat terpisah, Direktur Kim sedang memberi perintah pada Lee Gyeong-jo untuk memperlayakan Ji Dong-cheol, Kolonel Min, dan Choi Gyong dengan tanpa meninggalkan jejak. Dia pun menelepon Profesor Min untuk datang ke rumah Choi Gyong dan harapan mereka di sana akan saling membunuh. Sore harinya, Kolonel Min bertemu dengan kepala polisi Butter yang memberikan bukti hasil penyelidikannya bahwa Pak Yeon telah mati sebelum ditembak akibat racun yang disuntikan ke kakinya, sehingga pembuluh darahnya tidak aktif. Dia pun menjelaskan bahwa selongsong peluru terdapat sidik jari orang lain, bukan sidik jari Ji Dong-cheol, dan Butter menyimpulkan orang yang memasukkan peluru pada pistol adalah orang yang menembak Pak Yeon. Cerita beralih ke Choi Gyong yang disantuni Lee Gyeong-jo beserta Profesor Kim. Setibanya di sana, ia menghabisi orang-orang yang ada di sana, menyisihkan Choi Gyong seorang. Kemudian dia menggeledah tas Choi Gyong untuk mencari klip. Tak lama kemudian, Lee Gyeong-jo menemukan klip, lalu klip itu diserahkan kepada Profesor Kim untuk diteliti. Sewaktu dia akan mendor Choi Gyong, datang Ji Dong-cheol. Sebelum menghembaskan napas terakhirnya, Lee Gyeong-jo menjelaskan bahwa anaknya Ji Dong-cheol dijual oleh Direktur Kim ke Cina dan dia pula yang membunuh Pak Yeon. Dia juga menegaskan bahwa yang membunuh istrinya Ji Dong-cheol adalah suruhan Direktur Kim. Sementara kondisi di luar, anak buah Direktur Kim terus bergerak untuk mengepung tempat di mana Ji Dong-cheol berada. Hal ini membuat Ji Dong-cheol memilih pergi untuk menyelamatkan diri. Tak berapa lama kemudian datang Kolonel Min. Ketika Lee Jeong-ju telah berlayak, ia marah dan bertanya pada Choi Gyong yang sedang membuka video saat Ji Dong-cheol mengambil klip dari lensa kacamata. Namun saat Choi Gyong menjelaskan klipnya sudah diambil Direktur Kim, Kolonel Min berbalik marah pada Direktur Kim, lalu dia beranjak sambil membawa Choi Gyong. 현장 복귀 안 할 거야? Kembali ke Ji Dong-cheol yang sedang dikejar anak buah Direktur Kim.
Ketika Ji Dong Chul dapat merebut mobil polisi, kemudian dia kabur dikejar polisi dan anak buah Direktur Kim. Di sana juga Profesor Kim turut mengejar. Dasar lakon, guys. Ji Dong Chul selamat dalam tabrakan itu, lalu dia kabur, sedangkan Profesor Kim is dead. Adegan berpindah ke Direktur Kim yang tengah mengadakan negosiasi untuk menjual klip yang diduga berisi temuan senjata kimia pemusnah massal terbaru dengan harga yang sangat fantastis, yakni 30 miliar. Namun ketika klip diteliti, ternyata rumus dalam klip itu bukan rumus senjata kimia pemusnah, tapi rumus senjata kimia yang dapat menyuburkan tanah yang terbuat dari gandum guna mengatasi kelaparan pangan di Korut. Hal ini membuat Direktur Min marah besar dan gigit jari. Kacian deh lu, tertipeng. Pantas saja, guys. Pesan terakhir dari Pak Gyeon agar klip itu dikubur dengan tujuan agar tanah menjadi subur sebagaimana gandum yang dapat tumbuh di tanah yang gersang. Ia pun kembali ke markasnya untuk mengadakan konferensi pers untuk menegaskan Ji Dong Chul adalah pembunuh Pak Gyeon dengan mengeluarkan bukti pistol yang secara konsisten terdapat sidik jari Ji Dong Chul. Rupanya, bosku, di tengah-tengah konferensi pers di sana juga hadir Ji Dong Chul yang langsung menahan Direktur Kim dan diseret ke dalam gedung. Tindakan Ji Dong Chul mendapat perlawanan dari polisi dan anggota NIS dengan mengeluarkan semua anggotanya, sampai Direktur Jenderal Polisi pun ikut turun tangan. Sedangkan di dalam gedung, Ji Dong Chul terpaksa melepaskan direktur karena ada agen NIS yang mencegatnya. Kesempatan itu digunakan oleh Direktur Kim untuk kabur. Namun sayang, di sana juga sudah ada Kolonel Min yang langsung hajar Direktur Kim. Sementara di luar gedung, Choi Gyong dan rapper Jo mengeluarkan bukti akan kejahatan Direktur Kim. Kembali ke dalam gedung, Kolonel Min dapat dijatuhkan Direktur Kim. Namun, tiba-tiba Kolonel menyalakan televisi yang menggambarkan Choi Gyong sedang memberi keterangan tentang kejahatan Direktur Kim yang bekerja sama dengan Song Jeon Moo sebagai komisaris tinggi Haeju Group untuk membunuh Pak Gyeon. Namun, ketika Direktur Kim akan menghabisi Kolonel Min, setelah menjatuhkan Direktur Kim, Ji Dong Chul menanyakan keberadaan putrinya. Akhirnya, Direktur Kim menjelaskan bahwa putri Ji Dong Chul dijual ke Cina, membuat Ji Dong Chul marah. Sekarang sudah terang benderang siapa sebenarnya Direktur Kim. Kolonel Min pun baru menyadari bahwa Ji Dong Chul difitnah oleh Direktur Kim membunuh Pak Gyeon. Sesaat kemudian dia memberikan senjata pada Ji Dong Chul yang pelurunya digunakan anak buah Direktur Kim menghabisi Pak Gyeon. Lalu setelah Ji Dong Chul membunuh Direktur Kim, Kolonel Min menangkap Ji Dong Chul. Sebelum Kolonel Kim beranjak membuat Ji Dong Chul, dia diberitahu oleh Kapten Jo alamat di mana putri Ji Dong Chul berada. Di tengah perjalanan, Kolonel Kim memberi alamat di mana putri Ji Dong Chul berada pemberian Kapten Jo tadi. Dan dia pun melepaskan Ji Dong Chul karena dia tahu Ji Dong Chul hanya difitnah oleh Direktur Kim. Di akhir film, guys, Ji Dong Chul menyusul ke Cina mencari alamat yang diberikan Kolonel Min. Tiba di sana, ia menemukan putrinya yang sedang kerja paksa di sebuah perkebunan. Tak terima anaknya dikerjakan seperti itu, ia pun langsung membabat habis mafia yang ada di sana. Dan film pun tamat.
Itulah sahabat, alur cerita film The Suspect.